setia kepadamu Tuhan. Wow, luar biasa. Tujuan ini memberkati kita semua malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh pengurus Strongman yang akan dibagikan oleh Pak Andi, yang kita sudah tahu ya, taat dan setia juga ada di beliau pastinya. Nah, silakan Pak Andi, waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Pak Andi untuk meng-empowering kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak RW, terima kasih Toroni. Shalom, Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih sudah Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih Ko Vincent, Ko Hong yang sudah mempercayakan saya malam-malam hari ini boleh sharing di acara Strongman ini, biar menjadi berkat buat kita semua. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita juga kembali berdoa ya, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi buat malam hari ini. Semua adalah karena kehendak dan rencana-Mu kami bisa hadir, bisa sama-sama bersekutu pada malam hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus, jamah setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Jangan lewatkan satupun di antara kami dengan penerangan cahaya firman Tuhan pada malam hari ini, karena firman Tuhan bisa mengubahkan kami, memerdekakan kami Tuhan, dan kami mau malam hari ini diubahkan oleh firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami pengertian, supaya semua yang disampaikan bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan nanti juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pengurapan-Mu, penyataan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap, serhati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak-Bapak semuanya, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita ada dalam topik yang namanya persisten, sesuai dengan topik yang ada di gereja kita di GSCA. Saya suka banget sama value yang namanya persisten, Bapak-Bapak. Jadi kalau saya ditanya dari sekian banyak value-value atau kunci-kunci sukses orang berhasil itu apa sih? Ya banyak kan ya, kunci sukses orang yang berhasil itu banyak. Tapi yang saya paling suka dan menurut saya menjadi modal paling penting buat orang sukses itu adalah value yang namanya persisten. Jadi sebelum value ini dijadikan topik oleh gereja kita, sebetulnya value ini sudah menjadi pegangan juga dalam hidup saya gitu. Jadi persisten itu luar biasa, Bapak. Jadi orang yang persisten itu buat saya pribadi nggak ada matinya gitu, dan tanda kutip ya. Karena orang yang persisten itu apa ya? Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Gagal, coba lagi. Jadi kalau tinju mah ya selama belum kolaps, selama belum pingsan, ya dipukul bangun lagi, dipukul bangun lagi. Jadi menurut saya persisten itu value yang buat saya pribadi ya paling penting gitu. Dan saya suka akhirnya gereja kita juga salah satu yang dibahas dalam shape ini adalah value yang namanya persisten. Tapi malam hari ini saya akan bahas sesuatu untuk menambahkan persisten. Ya, menurut saya ada komponen yang penting untuk persisten yang disebut namanya itu ini. Rest. Jadi topik saya pada malam hari ini ya masih mendukung topik besar kita yang namanya persisten, tapi saya akan bawakan dengan judul yang namanya rest atau bahasa Indonesianya itu adalah istirahat. Istirahat. Nah, malam hari ini seperti yang saya sudah titipkan juga pesan ke Ko Vincent, mungkin juga sudah disampaikan ke Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita akan interaktif ya, sekalian juga saya sharing kepada Bapak Ibu paling enggak pengalaman saya kalau menggali Alkitab itu gimana caranya gitu ya, software-software apa sih yang suka dipakai kalau buat saya pribadi waktu saya mencoba kalau bahasa teologianya itu eksegesis gitu ya, cara menarik apa yang keluar dari firman Tuhan itu biasanya saya melakukannya seperti apa. Jadi saya mau interaksi sekalian juga mungkin Bapak Ibu belajar gitu. Tapi kalau yang sudah tahu ya ini refreshment, tapi kalau yang belum tahu semoga ini bermanfaat waktu Bapak Ibu nanti belajar secara pribadi memahami Alkitab itu kurang lebih gimana caranya ya, karena saya pribadi waktu itu kalau baca Alkitab tuh bingung ya, ini kata ini tuh artinya apa ya? Ini tuh gimana ya? Ini caranya gimana gitu? Nah, buat saya pribadi waktu itu saya membingungkan. Tapi setelah saya belajar, saya tahu. Nah, malam hari ini saya coba berbagi kepada bapak-bapak ya. Kalau boleh bapak-bapak, kalau nggak keberatan, mungkin boleh diambil Alkitab yang punya di dekatnya gitu ya. Boleh diambil Alkitab hard copy-nya ini supaya nanti gampang lihat-lihatnya gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, mau pakai software juga silahkan. Gitu. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka ada ini juga biar gampang nanti lihatnya gitu ya. Baik, saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini. Nanti kita akan interaktif, kita akan bedah satu demi satu. Saya akan lebih banyak bertanya kepada bapak-bapak
Bapak Ibu nanti silakan jawab ya. Jawab mau di-unmute, suaranya mau langsung ngomong, mau lewat chat, silakan. Jadi terserah Bapak-Bapak ya. Kalau mau ngomong langsung juga monggo. Saya bacakan dulu ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya coba pakai screen ini ya. Sorry. Sebentar. Oke. Jadi ayat firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini tuh saya ambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ya, saya bacakan dulu semuanya. Mau baca di Alkitab Bapak-bapak juga silakan, tapi saya sudah siapkan juga di layar di depan ini. Saya bacakan buat Bapak-bapak semuanya. Pada waktu itu, waktu hari ini agak kelihatan tutupan kalau pakai Zoom. Pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, itu ayat firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke? Nah, tapi seperti yang saya bilang, coba saya mau kita interaksi dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membaca itu kan adanya itu di pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ke-41. Jadi kalau kita baca sebuah perikop seperti itu, Bapak-Bapak, minimum kita harus baca semua pasalnya. Jadi meskipun itu bagian dari pasal 4, ayat yang 35 sampai 41, tapi kan sebetulnya ada ayat 1 sampai ayat yang ke-34 ya. Jadi waktu kita menggali firman Tuhan itu paling enggak satu pasal itu kita harus tahu. Minimum itu. Kalau bisa pasal sebelumnya dan pasal setelahnya. Kalau bisa lagi ya 1 Markus gitu. 1 Markus, tapi minimum itu di semua pasal itu kita mesti ngerti. Nah, coba saya mau tanya ya sambil Bapak nanti kita interaksi. Itu tadi kita baca ayatnya itu di Markus 4, 35 sampai 41. Saya mau tanya Bapak-bapak. Sebelum ayat 35 sampai 41 itu masih di pasal yang keempat, itu ada peristiwa apa? Ayat 1 sampai ayat yang 34. Coba bisa dilihat nggak? Makanya lebih enak mungkin pakai Alkitab ini. Nggak usah dibaca semua secara betul-betul gitu ya, tapi secara sekilas saja. Ini kan langsung ketahuan nuansanya seperti apa. Jadi ini konteksnya itu dia lagi ngapain? Tuhan Yesus dan murid itu lagi ngapain? Boleh nggak Bapak coba diperhatikan Alkitabnya? Lalu dari ayat 1 sampai ayat 34 itu kondisinya sedang ngapain? Itu ada peristiwanya lagi ngapain? Boleh nggak ada yang coba? Kalau mau jawab silakan. Saya boleh kok. Ya boleh, silakan Ko Hendra. Yesus sedang mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan. Nah, jadi sebelum peristiwa yang menjadi ayat emas kita tadi, ini kondisinya itu Tuhan Yesus sedang ngajar. Ya, ngajarnya itu tentang perumpamaan-perumpamaan. Oke? Kepada siapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan itu? Siapa audiensnya? Coba bisa nggak lihat lagi ayatnya sekilas nih, ayat yang pasal yang keempat ini 1 sampai ke 34. Kan katanya tadi ngajar ya, betul, ngajar. Tapi siapa audiensnya? Orang-orangnya siapa aja? Murid-muridnya kok. Murid-muridnya 1, siapa lagi? Orang banyak. Orang banyak, oke. Very good, orang banyak. Bagaimana Bapak-Bapak bisa tahu bahwa Yesus itu sedang ngajar kepada orang banyak juga? Ayat yang keberapa? Ada nggak petunjuknya di ayat yang keberapa? Ayat 1. Ayat 1, ya. Jadi pasal yang keempat, ayat yang ke-1. Kalau kita lihat sekilas di sini, itu ya, kalau saya baca di sini nih ya, itu dikatakan bahwa maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Oke, very good. Nah, jadi itu kondisi sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Jadi Tuhan Yesus itu ngajar dalam perumpamaan kepada orang banyak. Nah, kita mesti paham dulu, itu kondisinya. Oke, sekarang kalau kita lihat setelah ayat ke-35, ayat 35 sampai 41, mari kita lihat pasal yang kelima. Itu ada kejadian apa itu? Ini setelah ayat emas kita, next-nya itu, kalau tadi kan sebelumnya ya, ini setelahnya. Pasal yang kelima itu ada peristiwa apa? Cerita tentang apa tuh pasal yang kelima? Sekilas saja, nggak usah dibaca semuanya. Tentang mengusir roh jahat kok. Mengusir roh jahat. Roh jahatnya siapa itu? Di daerah mana? Di daerah Gerasa. Di daerah Gerasa, oke, very good. Jadi pasal yang kelima itu sudah tidak, dalam tanda kutip ya,
sudah tidak ada hubungannya lagi dengan pasal yang keempat. Artinya pasal yang keempat itu kan tadi ngomongnya sedang memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya toh? Lalu setelah itu Tuhan Yesus naik ke perahu, lalu setelah itu mereka belayar ke daerah Gerasa. Oke, itu ya. Coba kita lihat ayatnya sebentar nih. Jadi di sini Tuhan Yesus di pasal yang kelima ayat yang pertama itu dia dan murid-muridnya itu pergi ke Gerasa. Gitu. Nah, jadi mereka itu naik perahu melalui sebuah danau datang ke yang namanya Gerasa. Bentar, ini pet saya nge-hang ini. Bentar ya, Bapak-Bapak ya. Jadi yang kelima itu mereka sedang pergi ke yang namanya Gerasa. Oke, kita lihat ayatnya ya. Nah, kalau saya melihat itu, saya seringkali pakai ini, Bapak Ibu. Ini ada website. Kelihatan nggak nih webnya? Kelihatan nggak Bapak-Bapak? Websitenya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini itu namanya alkitaabsabda.org. Saya nggak tahu Bapak-Bapak pernah pakai apa enggak. Tapi saya seringkali menggunakan website ini nih. Jadi ini itu dalam tanda kutip gratis, tapi manfaatnya besar sekali. Coba kita lihat ya. Di sini itu ada nih, ayatnya saya masukkan ke sini. Markus, lalu ayat yang kelima, pasal yang pertama. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan ya. Nah, di sini kan muncul, betul ya. Lalu mereka sedang di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Jadi setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberikan perumpamaan-perumpamaan kayak khotbah gitu, lalu mereka naik perahu ke danau. Mereka naik perahu di danau ke orang Gerasa. Itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat nih, ada yang tahu nggak Bapak-Bapak? Danaunya itu danau apa ini yang mereka seberangi? Ini kan kalau kita baca Markus 5, ayat yang pertama, mereka di seberang danau. Ada yang tahu nggak danaunya danau apa? Danau Galilea. Taunya dari mana, Pak? Ya, mereka menyeberang dari Kapernaum ke daerah Yordan. Nah, betul. Jadi kalau Bapak pengen tahu ya, ini kan mereka menyeberang danau. Nah, waktu itu saya nanya sendiri waktu lagi merenungkan firman Tuhan, danaunya ini danau apa sih? Bagaimana kita tahu ini danaunya danau Galilea? Nah, di sini Bapak-Bapak kalau memakai software ini softwarenya powerful loh. Di satu sisi gratis, tapi di sisi yang lain ini menurut saya sangat powerful sekali. Coba kita lihat ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini itu danaunya itu adalah danau Galilea. Oke, saya masuk ke sini. Ini kan ayatnya ya. Saya masuk ke tafsiran. Tafsiran. Di sini banyak tafsirannya. Ada Matthew Henry, ada lain-lain sebagai macam ya. Tapi saya ambil tafsiran yang namanya Wycliffe Bible. Ini salah satu kitab tafsiran. Jadi kalau kita mau tahu lebih detail tentang sesuatu, itu kita belajarnya itu dari kitab tafsiran. Saya ambil dari Wycliffe Bible, Bapak-Bapak. Panitia bisa bantu saya memute yang bocor-bocor supaya ini saya mute dulu ya, supaya saya bisa lebih cepat. Nah, Bapak-Bapak di sini dilihat. Markus 5 ayat yang pertama, di sini kan ada kata-katanya ya. Naskah-naskah Yunani terbagi menjadi 3 nama. Ada orang Gadara dan sebagainya. Lalu di sini dibilang nih, ke tempat yang terkenal bernama Gerasa, 20 mil di bagian tenggara Danau Galilea. Oh, betul. Berarti mereka itu sedang menyeberang Danau Galilea. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada dalam perahu menyeberang Danau Galilea. Jadi badai itu terjadi pada Danau Galilea. Oke? Lalu kita kan pengen tahu Danau Galilea itu kayak gimana ya? Bentuknya seperti apa ya? Nah, ini penting pada waktu kita membaca firman Tuhan tuh kita kalau bisa menggalinya tuh kita betul-betul mendapatkan gambaran seperti itu. Coba Danau Galilea tuh kayak gimana sih? Saya gampang kalau itu kan lihat aja di Google. Coba kita lihat ya biar Bapak Ibu kebayang danaunya kayak gimana, angin besarnya kayak gimana. Kita masukkan di Google Danau Galilea ini ya. Nah, muncul gampang kan kalau zaman sekarang ya. Kita klik. Nah, gambarannya Danau Galilea itu seperti ini, Bapak-Bapak. Cukup besar ya. Ternyata gede juga nih. Kalau kita lihat di sini ya, danau itu memiliki luas 166 km persegi, kedalamannya 43 meter. Jadi lumayan besar, lumayan dalam. Jadi kalau ada badai di sini, itu lumayan mengerikan sebetulnya. Ya kan? Lumayan mengerikan. Nah, jadi kita sekarang tahu nih nuansanya. Ya kan? Itu mereka sedang ada di Danau Galilea, yang sangat luas sekali, sangat dalam, itu dan mereka kena badai. Supaya kita kebayang konteksnya seperti apa. Karena kalau kita nggak tahu kondisinya, waktu bilang ada tofan melanda, ada badai melanda, kita kayaknya biasa-biasa aja gitu. Kita pikir itu danau kecil,
Ya kan, kayak danau-danau kecil aja, tapi ternyata itu danau-danau yang sangat besar. Oke, nah ini ya. Tapi mari kita balik lagi ke ayat yang 37 dan 38. Coba kita balik lagi. 37 dan 38. Di sini ya, saya bacakan sebentar buat Bapak-Bapak. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Oke, di sini dikatakan Yesus sedang tidur. Ya kan? Ini kan katanya Yesus sedang tidur. Saya mau tanya Bapak-Bapak, ada nggak di ayat lain di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu pernah tidur? Ingat nggak? Ada nggak, kebayang nggak? Mungkin nggak hafal di ayat, tapi pernah nggak? Bapak-bapak pernah baca Yesus itu tidur selain di ayat ini? Pernah nggak? Nah, ini kalau menggali itu kita begini nih. Kalau kita pengen tahu tapi kita nggak tahu caranya, pakai software. Coba sekarang saya tunjukkan ya. Ini software, kalau tadi kan namanya Alkitab Sabda di website. Tapi ini ada software yang sering saya pakai. Namanya itu, sebentar. Ini, eSword. Kelihatan nggak Bapak-bapak? Softwarenya namanya eSword. Bisa kelihatan? Bisa kok. Bisa kelihatan ya. Ini juga softwarenya, ini namanya eSword, Bapak-bapak. Ini juga free. Anda bisa download gratis di Google ya. Jadi coba aja ketik di Google Alkitab eSword, itu bisa gratis. Jadi ini nggak bayar. Tapi ini bermanfaat sekali waktu menggali Alkitab. Nah, tadi saya tanya kepada Bapak-bapak, ada nggak seingat Anda, atau kita pengen tahu ya, selain ayat di Markus tadi, Markus yang tadi kita baca, 4 ayat yang ke-38 kan dikatakan Yesus sedang tidur. Pernah nggak di ayat yang lain, Yesus juga tidur? Kalau pengen tahu caranya begini, masuk ke software eSword, lalu di sini kayak ada ini ya, Find, Search Bible. Oke, saya klik ya. Nah, di sini saya tulisin ya, kan saya pengen tahu nih, Yesus tidur itu ada lagi nggak sih ayatnya? Apa cuma di ayat ini aja? Kita pengen tahu ya. Saya tulis Yesus tidur. Yesus tidur. Ini saya pilih di sininya Alkitabnya itu Indonesia Terjemahan Baru. Ini mau carinya di mana nih? Apakah search for all words, artinya semua kata-katanya ditulis, pengen tahunya ketahuan semuanya, Yesus tidur, semuanya secara lengkap. Lalu di sininya Bible-nya, mau Alkitab Perjanjian Lama aja atau Perjanjian Baru. Saya masukin semuanya, jadi seluruh Alkitab. Ya, saya pengen tahu, ada nggak ayat yang bilang Yesus tidur? Saya klik di sini ya. Nah, ternyata ayatnya cuma sedikit, Bapak-bapak. Kelihatan dari software ini. Jadi kita nggak usah nyari manual. Udah punya software itu enaknya begini. Jadi kita lihat ya, ini Markus 38, saya sampai coret-coret ya. Markus 38 mah ayat yang tadi kan, yang kita baca. Kita justru pengen cari tahu ayat yang lain, ada nggak selain ayat ini. Kalau kita lihat, Markus 4:21, Yesus berkata, di bawah tempat tidur, berarti ini bukan bilang Yesus tidur, bukan. Lukas 5:18, di atas tempat tidur, di hadapan Yesus, bukan. Lukas 5:52, Yesus, di sininya, ini jangan menangis, dia tidak mati, tapi tidur. Ini juga bukan. Tapi kita lihat yang atas nih. Matius 8:24. Sekoyong-koyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, ini ketemu satu. Jadi kalau ayat lain yang menyatakan Yesus tidur, cuma satu. Ada di Matius 8 ayat yang ke-24. Catat dulu itu. Nanti kita balik lagi. Tapi kalau Yesus tertidur, kan bisa, mungkin tulisannya bisa Yesus tidur, atau Yesus tertidur, gitu ya. Kalau saya pengen tahu, Yesus tertidur, ada nggak ayatnya? Kalau ini kan Matius 8:24, ingetin ya. Ini Yesus tertidur. Kalau Yesus tertidur, ada nggak ayatnya? Kan bisa jadi di Alkitab nulisnya, Yesus tidur, Yesus tertidur, gitu ya. Saya klik ya. Munculnya cuma 3 ayat. Cuma 3 ayat. Kalau Lukas 9:32, ini dikatakan sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, bukan, ya kan? Yohanes 11 ayat yang ke-13, maksud Yesus ialah tertidur, ini juga bukan. Tapi kita lihat, Lukas 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang belayar, Yesus tertidur. Nah, ini betul. Yang ini yang kita cari kan, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka adalah dalam bahaya. Oh, ketahuan nih, Bapak-bapak. Jadi sebetulnya, ayat yang mengatakan Yesus tidur, selain di Markus 4, ayat yang 38, ayat emas kita tadi, hanya ada di 2 ayat yang lain. Ini saya sudah catat nih.
Yang pertama itu di Matius 8:24 yang bunyinya seperti ini. Berarti ini sebetulnya kisahnya sama. Ya kan, kisahnya sama nih. Jadi ini ayat paralel kalau dalam bahasanya, ayat paralel. Sama. Sama di Lukas 8:23. Di sini dikatakan Yesus tertidur. Ini juga kalau Anda baca, ini juga sama peristiwanya. Ada taufan di danau, kemasukan air. Ini juga ayat paralelnya sama. Jadi dengan begini, kesimpulannya adalah ayat yang menyatakan Yesus tidur itu cuma ada di peristiwa ini. Tidak ada ayat lain yang pernah menyebutkan Yesus tertidur selain daripada konteks mereka ada dalam danau, angin taufan, ribut, masuk melanda perahu mereka, dan Yesus tidur. Tidak ada lagi selain dari cerita ini. Ini menarik. Nah, ini menggali Alkitab tuh menurut saya yang gini-gini tuh menarik, Bapak. Oh, jadi nggak ada ayat lain yang pernah bilang Yesus itu tertidur selain daripada dalam cerita ini, baik di Markus, di Lukas, maupun di Yohanes. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dikatakan Yesus tidur di buritan. Dalam kondisi perahunya waktu ada taufan, ada badai. Menurut Bapak-Bapak, mungkin nggak Yesus itu betul-betul sedang tidur? Ayo, ini jangan, kita tuh kalau baca Alkitab jangan langsung terima aja. Mungkin nggak Yesus itu betul-betul sedang tidur? Atau itu cuma bahasa simbol? Atau itu cuma ya simbolik aja itu dikatakan begitu tapi nggak betul-betul tidur itu? Ayo, menurut Bapak-Bapak gimana? Betulan tidur apa enggak? Memungkinkan nggak ada badai itu orang tidur? Mungkin. Mungkin, Pak Alex ya? Ya. Dasarnya apa, Pak? Ya secara manusia capek seperti capek ya. Gitu ya. Pak Alex Iya. bilang mungkin. Yang lain? Nggak mungkin. Nggak mungkin. mungkin, Kenapa Pak. nggak mungkin? Siapa tuh yang bilang nggak mungkin? Maaf, saya nggak bisa lihat. Saya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau orang di laut, apalagi badai ya, pasti tidurnya tidur ayam-ayam ya. Nggak mungkin Dari tidur, ayam ya? nggak mungkin tidur sampai Oke. nggak mungkin. Oke. Berarti kalau gitu, kata tertidur di sini itu cuma simbolis atau Yesusnya pura-pura tidur. Gitu ya. Oke, tapi coba kita bedah ya. Nah, ini kita lagi menggali Alkitab tuh begini. Tapi saya setuju dengan Pak Alex. Sebelum saya buktikan dari Alkitab ya, saya setuju dengan Pak Alex. Kadang-kadang kalau kita lagi betul-betul lelah, bisa jadi kita tertidur tuh betul-betul bisa tertidur loh Bapak-Bapak. Meskipun dalam kondisi yang sedang ribut, gane itu bisa aja tertidur. Saya punya 2 cerita dalam diri saya. Pertama ya, saya pernah waktu itu lagi ada acara kantor, ini kan acara kantor, kita itu waktu itu pergi ke Singapura. Jadi memang perginya subuh dari Indonesia ke Singapura jalan-jalan. Malamnya itu saya ingat waktu kita di Singapura, itu lagi ada film Transformer. Jadi waktu itu masih ada film Transformer 2. Ini baru main di Singapura itu hari pertama. Di Indonesia belum main. Jadi kita sama teman-teman tuh ngomong, nonton yuk Transformer nih. Wah, ini film yang udah ditunggu-tunggu banget ini. Belum main loh di Indonesia mah, baru di Singapura nih. Ini kan kebetulan kita di Singapura, nonton yuk. Kita nonton. Bapak-bapak, kita nonton. Nonton Transformer kan filmnya lama ya. 2 jam lebih. Tahu nggak? Saya ketiduran nonton Transformer. Anda kebayang film Transformer seperti apa? Bang, bro, jebrak. Itu kan bukan film drama yang santai. Bukan kan? Transformer kan Daredor. Dan saya tertidur loh. Teman saya sampai bingung. Gila lu, Ndi, nonton Transformer bisa tidur. Habis gue capek. Karena udah kecapean seharian. Satu itu. Yang kedua, ini saya yakin Bapak-Bapak sering. Pernah nggak Anda lagi naik pesawat, lagi take off, Anda tertidur? Lagi take off, Anda tertidur. Pernah nggak? Kok bisa sih take off tertidur? Itu kan lagi, pesawatnya kan lagi, getarannya kan kenceng banget ya. Kok Anda bisa tertidur sih? Ya karena dalam kondisi sangat lelah. Jadi menurut saya nih, kalau pengalaman saya nih, ya memang bisa juga nggak tertidur, bisa juga. Tapi bisa juga tertidur loh. Orang kita pernah ngalamin kok hal yang seperti itu. Itu dugaan-dugaan menurut kita. Tapi mari kita lihat di Alkitab. Coba saya mau tanya Bapak-Bapak. Selain kisah Yesus tertidur, yang ini ya, yang ada badai ini. Ada nggak yang terbesit dalam benak Bapak-Bapak, sebuah kisah lain di Alkitab, yang pernah menunjukkan ada orang yang tertidur? Coba sekarang dipikir-pikir. Ada nggak cerita lain di Alkitab, yang nyangkut-nyangkut ada orang ketiduran? Ada. Ada di mana? Ya, Yang gimana Pak Niko? yang waktu lagi itu kan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Iya, benar Pak Niko.
kita ingat banget waktu itu ada peristiwa di Getsemani, di mana Tuhan Yesusnya minta paling nggak kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga, jangan tidur, dan mereka ketiduran, ya toh? Coba kita lihat ayatnya ya, kita lihat ayatnya. Itu ayatnya ada di sini. Nah, ini kita lihat secara firman Tuhan ya. Di Markus 14 ayat yang ke-37. Kalau ini kita bisa search pakai cara iswot lagi bisa, atau kalau Bapak-Bapak bisa lihat secara manual di Alkitab bisa lihat di manual. Ini adalah kisah Markus 14:37 yang bunyinya bilang begini. Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Nah, tadi seperti Pak Niko bilang kan, ini Tuhan Yesus ada di Getsemani, dia mau ditangkap sebentar lagi, dia minta kepada 3 orangnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, untuk berjaga-jaga, tapi mereka ketiduran. Ya kan, merekanya sedang tertidur. Didatangi lagi sama Tuhan Yesus, dibangunin. Tidakkah kalian bisa berjaga-jaga gitu kan ya? Mereka pasti pengennya mah berdoa dong, pasti. Tapi ditinggalin, tidur lagi. Nah, ketiganya sedang tertidur. Ada peristiwanya di sini. Nah, coba sekarang kita lihat. Kata tidur yang ada di peristiwa Getsemani, dengan kata tidur yang waktu Yesus tertidur dalam badai topan itu sama apa enggak kata-katanya? Karena kalau yang di Taman Getsemani ini, kita semua setuju, ini semua mereka sedang tidur. Dalam arti yang sesungguhnya. Betul nggak? Ini kita semua agree bahwa ini bukan simbol. Bukan tidur-tidur ayam yang pura-pura tidur. Bukan. Ini semua kita setuju bahwa mereka itu betul-betul sedang tidur. Makanya dibangunin sama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya kata tidur di sini, dengan kata tidur Tuhan Yesus tidur tadi, di peristiwa Markus yang ayat emas kita hari ini, itu sama apa enggak? Mari kita bedah. Mari kita bedah. Nah, ini serunya begini, Bapak Ibu ya. Kita kembali ke software eSword. Kalau saya bisa pakai eSword, atau bisa juga pakai yang Sabda sebetulnya. Tapi saya pakai yang eSword aja ya. eSword yang ini. Bentar. eSword ini. Kita baca dulu di ayat emas kita ya. Markus 4, ayat yang ke-38 tadi ya. 38. Ini. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan. Ya kan? Mari kita lihat kata aslinya ya. Bagaimana kita bisa tahu kata aslinya apa? Kata Yunaninya apa? Iya betul, kata Yunani, karena ini perjanjian baru ya. Bapak-Bapak bisa lihat di sini. Di sini ada King James Version yang ada plus. Plus itu artinya dia strong number. Saya klik ya. Saya klik. Kita pengen tahu kata Yunaninya apa. Sama nggak sama yang di Getsemani itu? Kita lihat 38. Di sini saya masukin ke sini. Kan di sini asleep ya. Asleep nih. Ini kan tidurnya berarti asleep bahasa Inggrisnya. Di sini ada kata Yunani itu namanya katyudo. Katyudo. Ini kalau Anda baca artinya itu rest, asleep, tidur, fall asleep, tidur, ketiduran, tidur. Kelihatan Bapak-bapak? Kelihatan ya? Oke. Itu Anda lihat katyudo G2518. Ini yang di peristiwa angin taufan. Sekarang mari kita lihat yang tadi ketiduran di Getsemani, murid-muridnya. Itu ada di Markus 14. Markus 14. Kita ke bahasa Indonesianya dulu ya, sebelum masuk ke yang King James-nya. Bahasa Indonesia dulu, Markus 14 ayat yang ke-37. Ada di bawah dia. Nah ini. Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Ya toh? Nah, kata tidur ini bahasa aslinya apa nih Yunaninya? Mari kita masuk ke King James yang plus di sini. Tak klik. Kita masuk tadi ayat yang ke-37 ini. 37. Di sini ada namanya sleeping. Ya kan? Sleeping. Kalau tadi kan asleep kalau yang di sono ya. Ini sleeping. Tapi sleeping itu di sini ada kata Yunaninya. Bapak bisa kelihatan sama apa? Sama atau beda sama yang tadi? Yang di peristiwa Danau Toffan itu. Sama kayak Yudo. Sama kayak Yudo. G2518. Ini kan harusnya G2518. Oh, jadi saya udah rangkumin sebetulnya di sini. Jadi kalau gitu, di dua ayat ini, Markus 4:38 yang Yesus sedang tidur di buritan, dan Markus 14:37 yang peristiwa murid-muridnya ketiduran di Taman Getsemani, itu memakai kata Yunani yang sama, yaitu, saya nggak tahu pronunciasinya bagaimana dalam bahasa Yunani ya, tapi kalau kita baca, ya, katyudo ini, itu artinya tidur, atau artinya tertidur, atau artinya tidur. Jadi, bisa disimpulkan dari ayat firman Tuhan ini, kata tidur waktu Yesus di buritan itu, di kapal, itu betul-betul tidur. Bukan simbol. Dan bukan tidur-tiduran, bukan.
itu tidur seperti tidur murid-murid yang ada di Taman Getsemani. Nah, jadi kalau kita cari-cari kayak gitu, Bapak-bapak, kita bisa menemukan, oh, jadi beneran tidur itu. Jadi seperti ya peristiwa di antara kita, meskipun kejadiannya gandeng, ribut seperti apa, tapi kalau kita udah betul-betul lelah, kita bisa tidur. Ya, seperti contoh saya tadi ya, nonton Transformer, ataukah tadi waktu take off segala macam. Nah, jadi menurut saya di situ Yesus itu betul-betul tidur. Kenapa? Kenapa Yesus tidur saat itu? Nah, itu tunda dulu sebentar. Nanti kita akan jawab ya. Kita akan jawab. Tapi sekarang saya akan berbagi, tidur itu kan salah satu bentuk istirahat. Tidur itu salah satu bentuk rest. Ya, rest. Dan seperti saya bilang tadi di awal, menurut saya rest atau istirahat itu adalah komponen yang penting untuk menunjang persisten. Saya ulangi sekali lagi. Rest atau istirahat itu adalah komponen yang penting untuk menunjang persisten. Atau kalau saya balik kata-katanya begini. Untuk kita bisa menjadi orang yang persisten, kita harus bisa juga rest. Kalau saya rangkum, kata-kata itu akan menjadi kata-kata seperti ini. Bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Rest is the strength of persistence. Jadi jangan anggap remeh yang namanya istirahat. Jangan anggap remeh. Rest is the strength of persistence. Kalau bahasa Indonesianya, istirahat itu adalah sumber kekuatan dari kegigihan. Persisten itu kalau bahasa Indonesia kan gigih, tekun, ya rajin, itu kan persisten ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan berarti istirahat adalah sumber kekuatan dari yang namanya persisten. Saya bahkan punya rumus nih Bapak-bapak. Saya senang membuat rumus-rumus supaya gampang dijelaskan. Ya, buat saya rumusnya ini. Persisten sama dengan rest dikalikan dengan pressure. Persisten itu rumusnya rest, istirahat, dikalikan dengan tekanan, pressure. Jadi supaya kita bisa menjadi orang yang persisten, kita butuh rest dan kita butuh pressure. Salah satu di antara ini 0, apakah restnya 0 atau pressure-nya 0, maka kita tidak bisa disebut orang persisten. Persisten kita 0. Atau kalau ininya besar, tapi restnya kecil, ya restnya kecil, maka hasilnya juga akan kecil. Demikian sebaliknya, kalau kita rest melulu, nggak ada pressure, itu juga persistennya akan kecil sekali. Jadi Bapak-bapak, kalau saya jelaskan secara sekilas ya, jadi yang namanya persisten itu butuh kedua-duanya. Kita butuh yang namanya pressure. Kalau pressure ini mungkin Bapak-bapak sudah jelas ya. Pressure itu kan sebuah tekanan-tekanan, problem, masalah dalam kehidupan kita. Ya kalau anak-anak sekolahan, sekarang mereka lagi punya pressure nih. Mereka sedang ada ujian. Ya, ujian tengah semester. Anak saya udah kuliah dua-duanya, sedang ada ujian nih. Itu pressure buat mereka. Kalau kita orang kerjaan, di tempat kerja kan banyak pressure-nya juga ya. Ini udah mau akhir bulan, ini udah mau akhir tahun, target belum tercapai, ini semua pressure. Tekanan, pressure. Nah, kalau Bapak-bapak sekarang pressure terus, tapi nggak pernah rest, itu berbahaya. Kita akan lelah secara fisik. Kita akan lelah secara rohani. Makanya kita bisa jadi stres, kita bahkan bisa sakit fisiknya, segala macam. Kalau kita hanya pressure terus, tapi kita nggak pernah rest. Tapi sebaliknya, kalau kita rest doang, santai-santai aja, leha-leha aja, tanpa memedulikan pressure, itu juga berbahaya. Ya kan? Jadi, punya masalah begini, bodo amat lah, gue nggak pernah mikirin, bodo amat lah, gini-gini, bodo amat lah. Itu juga kita nggak punya pressure. Ya udahlah, yang penting tidur sekarang, yang penting gue nyantai dulu, yang penting gue nonton dulu, yang penting gue apa dulu. Ya, bodo amat lah masalah-masalah itu. Itu juga berbahaya. Atau mungkin bapak-bapak begini, sekarang sudah puas diri. Ya kan? Sudah merasa cukup, sudah merasa puas. Udahlah, gue gini-gini aja deh. Jadi, ya udah, gue nggak mau mencari improvement. Ngapain saya capek-capek improvement? Ngapain saya capek-capek punya target yang baru, pencapaian, udahlah gue gini-gini aja deh, ya males lah, ngapain gue jadi begini, hidup mah begini-begini aja, itu Anda terlalu banyak rest, terlalu sedikit pressure, itu juga Anda bukan jadi orang yang persisten. Nah, ini sekilas aja yang saya jelaskan ya, nanti kalau mau banyak contoh-contohnya, ini sebetulnya bocoran sedikit bahan khotbah saya minggu depan ini. Jadi saya nanti minggu yang akan datang akan khotbah di gereja, di GSCA ya, ibadah 1, ibadah 2, ini sebetulnya glimpse-nya. Bocoran sedikit. Nanti contoh-contohnya apa-apanya lebih banyak di sana. Tapi singkat cerita begini, persisten itu adalah rumusnya antara rest
dikalikan dengan pleasure. Nah, sebetulnya Bapak-Bapak, yang namanya rest ya, ini istirahat. Istirahat itu ada dua macam. Ada istirahat secara fisik, ada istirahat secara rohani. Fisik, rohani. Saya sekarang, karena waktu kita singkat, saya akan masuk saja ke rest secara rohani. Nanti kalau dalam khotbahnya, saya akan juga berbagi rest secara fisik itu seperti apa. Tapi sekarang saya akan fokus aja ke rest secara rohani. Nah, kembali ke pertanyaan di awal. Kenapa Tuhan Yesus tidur saat itu? Ya kan? Menurut saya, dia sedang rest secara fisik. Tidur adalah salah satu bentuk istirahat secara fisik. Tapi Bapak-Ibu jangan salah paham loh. Yesus tidak selama-lamanya tidur di cerita itu. Tidak. Dia istirahat sebentar, murid-muridnya datang membangunkan dia, ya kan? Lalu setelah itu Yesus bangun, dan dia menghardik badainya. Jadi Yesus tidak selama-lamanya rest. Dia rest sebentar untuk bisa menghardik danau, angin dan taufan itu akhirnya menjadi reda. Dia hanya rest sebentar. Bahkan menurut saya gara-gara rest itulah Tuhan Yesus akhirnya bisa menghardik danau itu. Ya kan? Jadi saya tidak mau Bapak-Bapak salah paham juga. Oh, kalau gitu di tengah badai aja Yesusnya tidur-tiduran kok. Jadi kalau gitu kalau gue punya masalah dalam hidup, masalah dalam pekerjaan, ya udah gue juga tidur-tiduran aja deh. Bapak-Bapak jangan salah paham. Tetap harus ada bagiannya, tetap kita mesti berjuang, tetap kita mesti berusaha, tapi rest itu menjadi modal yang sangat penting supaya kita tetap bisa berusaha. Itu satu, kenapa Yesus tidur-tiduran, kenapa Yesus tidur saat itu. Tapi yang kedua, dan menurut saya ini paling penting, Yesus tidur karena dia sedang ingin memberikan pelajaran rohani kepada murid-muridnya. Itu menurut saya alasan yang paling utama. Yesus sedang ingin memberikan pelajaran rohani kepada murid-muridnya. Yang ini yang saya sebut namanya rest secara rohani. Ya, rest secara rohani. Rest secara rohani itu seperti apa maksudnya? Coba. Mari kita lihat Markus 4 ayat yang ke-40, ayat selanjutnya ya. Markus 4 ayat yang ke-40. Jadi setelah Yesus menghardik danau-danaunya, ini yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kita lanjut ke ayat emas kita, yang ayat yang terakhir. Markus 4 ayat yang ke-40. Ini perkataan Yesus setelah menghardik angin taufan itu. Dia bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sekarang saya mau tanya ke Bapak-Bapak. Menurut Bapak-Bapak, kenapa murid-muridnya takut? Kenapa murid-muridnya takut? Ayo, berdasarkan ayat tadi. Kenapa murid-muridnya takut? Karena dia tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Karena murid-muridnya pakai panca indera. Panca indera, ya. Harusnya pakai Iman dong. pakai iman, jangan pakai panca indera. Oke, tapi kalau saya kembalikan tadi ke pertanyaan awal, kenapa murid-muridnya takut? Karena dia tidak menggunakan iman, alias mereka Tidak percaya. tidak percaya. Tidak percaya kepada Kekuasaan Tuhan. kepada siapa tidak percayanya? Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Padahal mereka murid-muridnya, mereka dekat dengan dia, mereka sudah lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kenapa mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dia lihat Tuhannya lagi tidur. Ya, maaf Pak Niko, tadi pelan. Karena dia lihat Tuhannya lagi tidur. Karena dia lihat tuannya sedang tidur. Jadi kalau tuannya tidur, Nggak ada yang nolong. pasti nggak ada nolong gitu. Jadi gimana? Kenapa mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus? Padahal di kapal itu ada Tuhan Yesus loh. Mereka belum mengenal begitu terlalu dalam dengan Tuhan Yesus. Oh, mereka nggak kenal sama. dekat, belum kenal dekat. Nah, pertanyaan Pak Indra ini bagus nih ya. Ini sebetulnya bisa kita gali lagi Pak Indra. Kalau saya tanya nih ya, peristiwa yang baru kita baca ayat di Markus 4 ini kurang lebih udah berapa tahun pelayanan Tuhan Yesus? Artinya murid-muridnya sudah berapa tahun dengan Tuhan Yesus? Itu perlu kita gali itu. Kalau pertanyaan Pak Indra seperti itu. Pertanyaan Pak Indra, tadi kan Pak Indra bilang berarti murid-muridnya belum mengenal Tuhan Yesus. Misalnya saja ya, peristiwa ini terjadi pada saat
murid-muridnya sudah 3 tahun bersama Tuhan Yesus, misalnya begitu. Karena kenapa saya bisa bilang mungkin kurang lebih 3 tahun, saya nggak tahu detailnya seperti apa, belum saya telaah. Tapi kalau kita lihat kan Markus 14 itu kan sudah Taman Getsemani. Ini kan Markus 4 tadi ya. Markus 14 sudah Taman Getsemani. Jadi anggaplah ini peristiwanya terjadi, murid-muridnya sudah 3 tahun dengan Tuhan Yesus. 3 tahun itu kan sudah cukup lama. Bukan sebulan 2 bulan atau 3 tahun udah sering lihat mukjizat, sering lihat ini, kok masih belum percaya ya? Karena Murid-muridnya itu ragu. boleh saya jawab nggak? Boleh, silakan Pak Stefano. Ya, murid-muridnya itu kan kebanyakan nelayan, jadi mereka menggunakan pengalaman pribadinya dengan melihat situasi sekeliling, angin, badai, gelombang, ya dalam perkiraan mereka ya mereka dalam bahaya. Dalam bahaya ya. Oh, jadi dia pakai logika, dia pakai panca indera, karena pengalaman pribadi mereka. Good point Pak Stefano, terima kasih. Jadi kenapa murid-muridnya panik? Atau kenapa murid-muridnya takut? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa nggak percaya kepada Tuhan Yesus? Padahal mereka murid-muridnya sudah sering lihat mujizat-mujizat. Ya tadi Pak Stefano bilang karena pengalaman mereka itu nelayan. Dan pada saat kejadian seperti ini, mereka berpikir dengan logika mereka. Mereka berpikir dengan pengalaman-pengalaman mereka. Saya setuju. Jadi yang membuat mereka tidak percaya pada saat itu, menurut saya, ya kan, ini kan kita sama-sama lagi PA gitu ya. Menurut saya, karena mereka saat itu sedang panik. Mereka sedang panik, mereka sedang stres, sehingga lebih banyak logikanya yang main daripada imannya yang main. Ini menurut saya pelajaran sangat penting buat kita nih. Bukankah kita pun kalau sedang menghadapi masalah dalam kehidupan, pekerjaan, apalagi situasi katanya Pak Presiden kita kan sudah bilang ini, tahun 2023 Indonesia gelap. Bukan cuma Indonesia gelap, dunia gelap. Ini Pak Presiden yang ngomong loh ya. Bukannya teman nongkrong di kopi kita, bukan ini. Pak Presiden ini yang ngomong. Nah, jadi kalau kita panik, kalau kita stres, jangan-jangan kita juga jadinya kita meskipun kita tahu Tuhan Yesus ada di dalam tubuh kita, di dalam roh kita, jangan-jangan kita juga bisa nggak percaya. Kita bisa tadi takut. Padahal kita tahu Tuhan itu ada dalam diri kita. Nah, ini menurut saya pembelajaran rohani yang ingin Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Nah, jadi alasan kenapa murid-muridnya dan kita, ya, kita nggak bisa rest, kita nggak bisa istirahat, baik secara rohani maupun secara fisik, khususnya secara rohani, itu karena ketidakpercayaan kita. Itu buat saya sangat penting, Bapak-Bapak. Kita nggak bisa rest secara rohani karena ketidakpercayaan kita. Di Alkitab itu sangat banyak ayat yang bilang atau menghubungkan antara ketidakpercayaan dengan ketakutan. Banyak banget ayatnya. Coba aja Bapak nanti bisa teliti ya dengan menggunakan software-software yang ada. Tapi seringkali dihubungkan antara ketidakpercayaan itu dengan yang namanya ketakutan. Nah, jadi malam hari ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak-Bapak nih, secara rohani kita pun perlu rest, istirahat. Ya, yaitu dengan cara seperti apa? Dengan cara percaya kepada Tuhan. Itu buat saya rest rohani yang paling penting. Dan buat saya juga istirahat secara rohani lebih penting daripada istirahat secara fisik. Kalau istirahat secara fisik kan ya tidur, olahraga, jaga makanan, segala liburan, itu semua rest secara fisik. Tapi buat saya rest secara rohani itu paling penting. Mari kita baca beberapa ayat yang untuk menunjukkan bahwa rest secara rohani itu sangat penting. Bentar ya, saya mute dulu. Kita baca Markus 5 ayat yang ke-36. Markus 5:36, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Oke, mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Lukas 8 ayat yang ke-50. Lukas 8 ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, ini kisah Yairus ya, yang anaknya sedang sakit atau anaknya sedang mau mati, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Nah, jadi rest secara rohani itu sangat penting. Dan buat saya, rest secara rohani itu adalah kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa rest secara rohani, rest secara fisik kita pasti terganggu. Ya nggak? Kalau kita panik, kalau kita takut, ya kita susah tidur, makan jadi nggak enak,
olahraga jadi tak bertenaga, mempengaruhi yang namanya situasi fisik kita. Makanya menurut saya rest rohani harus lebih dulu, dan rest rohani jauh lebih penting daripada rest secara fisik, meskipun rest fisik juga penting, gitu ya. Saya ingin malam hari ini, sebelum saya tutup, selanjutnya kita bisa Q&A tanya jawab. Yang saya ingin tanamkan ke dalam roh bapak-bapak pada malam hari ini, saya mau bilang begini, jangan takut, percaya aja. Okay? Don't be afraid, just believe. Mungkin sekarang kita nggak bisa lihat, gitu loh. Mungkin sekarang kita juga belum tahu jalan keluarnya apa. Ya tetap berusaha tentu saja, tapi jangan takut, percaya aja. Lakuin aja, jalanin aja dulu. Jangan takut, percaya aja. Oke, saya rangkum, nanti detailnya sekali lagi di khotbah minggu depan ya. Persisten, rumusnya adalah rest dikalikan dengan pressure, atau yang namanya tekanan. Ya, harus ada dua-duanya. Rest itu ada dua macam. Rest secara fisik, yang memang kita tidak gali lebih dalam di sini. Dan yang kedua itu rest secara rohani. Dan rest secara rohani yang perlu kita pegang dalam roh Bapak malam hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Don't be afraid, just believe. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga tadi sharingnya software-software yang ada, saya sering pakai Isword. Kalau di Sabda itu seringkali saya pakainya yang di Sabda pun tadi di website tadi ya, Bapak-bapak ya. Sebetulnya juga kalau Bapak-bapak mau cari ininya, apa kata aslinya juga ada, dia bisa nih. Saya tunjukin ya. Jadi sebetulnya di sini pun ada. Coba kita lihat ya. Terakhir sebelum nanti mau tanya jawab boleh. Markus 4 ayat yang ke-38 tadi ya. Bahkan kalau yang di Alkitab Sabda ini Bapak-bapak bisa lihat dari macam-macam terjemahan. Ada terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari di sini ya. Kalau Bapak-bapak mau lihat bahasa Inggrisnya tinggal diklik sini nih, bahasa Inggris. Begitu diklik dia muncul banyak tuh. Ada versi NIV, ada versi King James, ada versi New King James Version, ada NASB dan lain sebagainya. Nah, yang tadi nih, kalau Bapak-bapak di sini mau tahu kata Ibraninya, kata Yunani, soal ini perjanjian baru ya, kata ininya ada di sini nih. Nah, ini terjemahan baru, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Cuman mereka digabungkan semuanya ya. Tidur di sini itu kata ininya ini nih. Kathedo. Ini kathedo sama seperti tadi ya, 25:18. Jadi dia bisa muncul di sini. Masing-masing ini ada kata-kata Yunaninya, kata-kata aslinya. Kita bisa tahu kata ini dalam bahasa Yunaninya apa, lalu artinya apa. Buat saya ini sangat berguna sekali. Karena seringkali juga terjemahan-terjemahan itu seringkali juga ada yang keliru. Ya kan, karena sulit ini menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, lalu ke bahasa Indonesia. Seringkali kan kita juga, kalau kita menerjemahkan juga sulit itu. Makanya seringkali kita juga perlu lihat kata Yunaninya itu apa. Di sini juga bisa. Yang namanya Alkitab Sabda.org. Ini yang sering saya pakai, tapi sebetulnya sangat banyak, Bapak Ibu. Ada namanya Bible Hub dan segala macam, itu sangat banyak sebetulnya website-website yang Bapak-bapak bisa pakai untuk menggali, menelaah Alkitab kita. Karena pada saat kita baca, waktu saya baca, seringkali muncul tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Ini betulan tidur apa enggak? Ayat yang lain di mana ya yang ada kata-kata Yesus tidur? Terus peristiwa yang lain ada nggak ya? Kondisi-kondisi di mana juga ada orang tertidur. Tadi murid-muridnya betul. Lalu tadi seperti Pak Niko tadi bilang, jangan-jangan mereka nggak percaya karena mereka belum kenal lama sama Tuhan Yesus. Wah, kalau gitu kita perlu tahu nih, peristiwa ini tuh sudah berapa tahun murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu jadi menarik juga kan? Bisa jadi mereka udah lama tapi juga tetap tidak percaya. Nah, itu kurang lebih begitu. Sekalian sharing apa yang biasanya saya lakukan kalau menggali-gali kitab, ya biasanya saya menggunakan cara-cara seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan. Semoga menjadi berkat. Inti utama kita rest secara rohani. Jangan takut, percaya saja. Oke, biasanya gimana ini? Langsung tanya jawab atau enggak, Pak Erwin dulu ya, Pak Erwin, sok mangga. Oke. Ya, terima kasih Pak Andi yang sudah memberikan inspirasi buat kita bagaimana kita mengerti bahasa sebenarnya yang di Alkitab yang sudah kita baca sampai saat ini. Lepas daripada pengalaman pengertian kita saat kita membaca Alkitab lalu kita berdoa, saya pikir juga kita harus memiliki tools-tools yang dimaksud oleh beliau ini untuk kita terus menggali kecerdasan kita dalam kita membaca Alkitab. Karena saya yakin
Alkitab kita itu cerdas. Jadi kalau tidak kita iringi dengan tools yang benar-benar membantu membuat kita cerdas, saya yakin iman kita pun akhirnya tidak cerdas. Nah, dan pada malam hari ini saya yakin juga guru kita yang hadir, Pak Andi, pada hari ini, mungkin bukan hanya dua ya, bukan hanya Alkitab Sabda atau e-sword gitu ya yang disampaikan. Yang namanya guru pasti ada satu atau lebih kuncian yang lain. Saya berharap kalau ada yang ingin bertanya langsung, nanti hubungi beliau langsung. Teman, malam hari ini ada kesempatan kita juga untuk bertanya apa yang dimaksud dengan persisten yang mungkin yang kita alami sampai saat malam hari ini. Apakah benar kita harus berhenti di saat momen-momen seperti ini? Nah, pengertian berhenti atau istirahat itu mau digali lebih dalam malam hari ini. Saya kasih ruang untuk kita bertanya kepada Pak Andi atau berbagi pengalaman pengertian tentang rest yang tadi yang kita maksud, rest yang secara rohani maupun rest yang secara jasmani yang kita maksud. Nah, kira-kira bapak-bapak atau pria strongman malam hari ini ada yang ingin berbagi pengalamannya tentang setelah saya berhenti, rupanya kekuatan saya berlipat kali ganda. Ada nggak pengalaman seperti itu? Atau ada nggak pengertian yang bisa disamakan tentang hal itu yang membuat kita semakin mengerti tentang apa yang dimaksud dengan rest itu? Kira-kira ada yang mau bertanya atau ingin juga menambahi ya? Nggak masalah. Coba mungkin saya kasih tahu ilustrasi ya Pak Erwin ya. Ya, oke. Coba, Bapak-Bapak nih. Kalau umpamanya kita mau mengembangkan otot kita ini, kita mau growing muscle kita, otot kita ini. Kan sekarang kan lembek begini ya, otot saya kan lembek nih ya. Kita mau buatnya bertumbuh. Kita kan dalam hidup juga mau bertumbuh ya, mau growing, mau maju. Nggak mau gini-gini aja kan ya. Anggap aja itu analoginya otot ini mau ditumbuhkan. Nah, tentu saja kita mesti memberikan tekanan kepada otot ini, bukan? Bagaimana kita memberikan tekanan? Ya kalau kita ke gym, ya kita angkat barbel gitu, itu kan kita memberikan tekanan. Pressure kepada otot kita ini. Karena kalau nggak digituin, ya nggak akan tumbuh-tumbuh. Betul nggak? Dan kalau kita semua datang ke gym, sampai di gym, kita udah di gym nih, tapi kita sama sekali nggak memberikan pressure, kita nggak pernah ngangkat beban. Kita mau bolak-balik ke gym sebulan, setiap hari pun ke gym, kalau kita nggak pernah ngangkat beban, nggak memberikan pressure, yang nggak akan tumbuh-tumbuh yang namanya otot. Begitu kita angkat beban, kita memberikan pressure, ya toh? Tapi ingat loh, bapak-bapak jangan juga memberikan beban terus beban-beban tanpa rest. Karena kalau terus angkat beban tanpa istirahat, kita bisa cedera. Nah, itu yang saya sebut namanya, kalau pressure-nya naik terus, tapi rest-nya nggak ada, itu juga kita nggak bisa persisten. Kita malah sakit. Kita malah cedera, dan kita tidak bisa lakukan apa-apa juga. Jadi, Bapak, dalam dunia atlet, ada yang bilang begini, dunia atlet bilang begini ya, sebetulnya seberat-beratnya beban yang kita lakukan dalam olahraga, itu masih bisa kita tanggung, kalau kita bisa recovery. Kalau bahasa mereka itu bukan rest, bahasa mereka itu recovery, pemulihan. Jadi harus seimbang antara beban pelatihan dengan yang namanya recovery. Dan mereka bilang begini, recovery sebetulnya menentukan beban latihan yang kita bisa tanggung. Saya ulangi, recovery, kualitas dari recovery, rest, menentukan beban yang bisa kita tanggung. Sama seperti otot tadi. Kalau hari ini kita udah berapa? 20 set, rest dulu, jangan dipaksain terus. Recovery, tidur dulu, istirahat dulu. Besok pagi atau 2 hari lagi, basah lagi, pressure lagi. Tapi rest dulu. Jangan sama sekali nggak ada recovery, kita bisa cedera. Nah, itu mungkin analogi yang bisa saya tambahkan, menganalogikan antara pentingnya rest dengan pressure. Analogi si otot ini, kalau kita mau growing, kalau kita mau bertumbuh. Ya. Ya. Saya pikir mengenai muscle kita semua ngerti ya. Jadi ini ilustrasi yang sangat bagus bagaimana kita membentuk kekuatan, tanda kutip, yang dimaksud dengan kekuatan kita. Nah, jadi kira-kira ayo kita semua ada kesempatan yang hari ini terbuka buat kita untuk bertanya atau mempertajam analisa atau prinsip kita dalam kita melakukan resistensi ini. Ada yang mau bertanya dengan Pak Andi? Mungkin saya pancing dulu nih, Bro Edmund dulu deh, Bro Edmund. Saya harus tembak kayaknya nih. Ya, gimana Pak Erwin? Ya, Bro Edmund. Ya. Mengenai apa yang sudah disampaikan tadi, apakah ada kesimpulan atau apapun yang menjadi sesuatu yang bisa
membangkitkan kita juga atau di-sharing kepada kita semua? Oke. Ya menarik ya, kadang saya juga mungkin ini sharing sedikit juga kalau saya WPDA gitu, misalkan ada dari disebutkan wilayah-wilayah gitu ya, atau nama kota, nama danau gitu. Kadang saya juga penasaran sih. Karena saya penasaran, pengen tahu gitu, ini lokasinya di mana sih gitu, dan ini seberapa jauh gitu. Jadi kadang saya juga melakukan Google gitu, tapi ya memang tidak terstruktur seperti yang tadi Pak Andi kasih tahu gitu cara-caranya gitu, dan itu memang betul sih ya, pasti maksudnya kalau kita baca satu ayat berulang kali aja itu pasti penafsirannya kadang beda gitu kan ya. Nah ini kalau misalkan kita teliti lagi seperti yang tadi Pak Andi kasih tahu, wah itu pasti akan lebih dalam lagi sih pemahamannya gitu untuk kita gitu. Tapi waktu saya WPDA, saya kadang melakukan itu googling juga gitu. Oh ini kotanya dulu seperti ini nih, dia ada di daerah mana gitu. Tapi memang tadi saran yang bagus, kalau kita tiap WPDA gitu kita teliti kata per kata dan penafsirannya, dan juga melakukan lebih banyak lagi research terhadap ayat tersebut. Saya setuju sih. Oke, good. Jadi benar, ini pengetahuan yang baru bagi kita semua, Pak Andi. Dan thank you sudah di-sharing mengenai hal-hal tersebut ya. Jadi ada lagi yang lain, mungkin Pak Alfred nih, Pak Alfred. Kayaknya senderannya sedang berpikir atau bagaimana ini. Silakan waktunya Pak Alfred. Ada nggak yang ingin di-sharing kepada kita ini? Terima kasih untuk kesempatan memang. Ya. Ada hal-hal yang baru yang saat ini untuk kita. Kalau Yes. zaman sebelum-sebelumnya kan kita belum ada sharing mengenai search di Google seperti itu. Jadi memang kita harus banyak belajar up to date. Untuk sekarang ini memang lewat Google itu memang sangat membantu. Tapi selain itu kita juga perlu untuk ikutin yang seperti Jerusalem line itu di .com, kita bisa lihat itu yang kita pelajari mengenai di dalam Alkitab, dan juga yaitu geologi, arkeologi maksudnya .com juga. Di situ kita bisa belajar di situ untuk tambahan-tambahan ilmu bagi kita untuk mengerti lebih jauh lagi. Oke. Iya. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan sekarang dari untuk menambah ilmu kita. Yes. Iya. Sepakat. Ya. Jadi tambahan saya. Seperti itu, seperti badai angin itu, kalau kita lihat itu di danau Danau Galilea itu nggak terlalu besar sih danaunya, tetapi di situ ada gunung di seberangnya itu. Kalau kita lihat dari secara online kita bisa lihat di situ. Ternyata di situ kalau kalau angin saja cuma biasa saja nggak akan terlalu goyang itu danau itu. Tapi itu kadang-kadang dan tiba-tiba itu datang seperti kalau sudah numpuk awan sangat tebal sekali, dan di situ terbentuk yang namanya angin yang kuat, dan itu bisa puting beliung seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali kalau datang. Dan itu tiba-tiba saja itu datang. Dan dari situ kita bisa melihat dan kita belajar, oh ya, kejadian seperti waktu Tuhan Yesus itu seperti itu. Dan kita juga bisa melihat, oh perahu yang masih dipakai itu tenggelam saat ini. Pas itu ketemu, wah, arkeologi ketemu ada perahu yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berlayar pada waktu itu. Ya. Jadi memang pengetahuan kita semakin dipertajam ya malam hari ini ya, Pak Alfred.
Dan kemampuan kita seiring dengan itu, mulai besok kita sudah mulai lagi coba cari-cari apa yang menjadi kata misteri kita di dalam Alkitab. Kita sudah punya tools-nya dan mudah-mudahan itu memberkati kita dan menambah kekuatan atau pemikiran baru dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Namun halnya kira-kira kalau memang sudah tidak ada yang bertanya nih, saya coba mau bertanya nih kepada Pak Andi nih, gitu kan? Pak Andi, kadang-kadang maksudnya dengan rest itu gini Pak Andi. Jadi kan kita kan ini pengalaman lah, kalau cari saya pengalaman begini. Kita waduh, memang ini capek nih. Udah capek, capek, saya harus istirahat gitu. Saya harus vacation. Saya harus apapun kegiatan itu yang kira-kira membuat saya ter-recovery gitu ya. Cuman sekali lagi memang saya masih dikendalikan oleh Panca Indera gitu ya. Masih bisa Panca Indera kita ada 5 lah, semuanya itu mengendalikan hidup saya juga gitu ya. Nah, kadang-kadang ada waktu saya di posisi pit stop, posisi saya untuk rest tadi, itu ada aja suara masuk nih. Udah sejauh ini, gitu kan? Sejauh ini katanya Tuhan berkuasa. Udah capek-capek begini apa benar Tuhan itu masih mau beserta dengan kita? Nah, hal-hal seperti itu sering masuk tuh, suara-suara itu sering masuk gitu ya dalam pikiran kita sehingga menguasai kita. Yang tadinya kita istirahat, ada 2 kemungkinan nih. Kita terus bekerja tanpa melibatkan Tuhan dengan segenap kemampuan kita, atau memang iman kita bilang, ya udah yang penting saya bekerja, Tuhan tolong. Nah, ada dua perilaku yang sering terjadi gitu ya. Nah, penguasaan tentang hal-hal seperti itu selama kita hidup, Pak Andi, itu kira-kira seperti apa ya? Supaya dalam yang dimaksud dengan rest tadi, itu benar-benar rest yang dimaksud adalah mengenergize. Ya, dan kita harus bisa membatasi yang tidak memberikan energi baru buat kita gitu. Nah, hal ini sering terjadi bagi saya juga Pak Andi, karena memang hidup kalau nggak bersaing kayaknya akan punah sendirinya gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu seperti apa kira-kira Pak Andi untuk kira-kira kita benar-benar rest yang kita hadapi ini, walaupun itu fisik maupun apa tadi rohani, itu benar-benar itu yang tepat yang kita ambil. Ya. Gimana ya. Pak? Ya Pak, kita memang tadi ya, kita butuh 2 rest, jadi rest fisik dan rest rohani. Makanya kalau tadi yang Pak Erwin katakan, sebetulnya ya itu secara rohaninya sendiri belum bisa rest. Makanya pada saat mau tidur, masih kepikir-kepikir, self-talk, waduh ini kerjaan masih banyak, besok bisa apa enggak, ini betul apa enggak, Tuhan itu berkuasa, kok kayaknya susah amat di hidup. Ya itu kan persis seperti murid-muridnya tadi, begitu ada badai. Nah, ini juga Bapak-Bapak ya, kalau Bapak perhatikan ayat-ayat itu ya, di ayat paralel tadi ya, itu kan ayat mengenai badai itu kan nggak cuma ada di Markus, tapi ada di Lukas dan ada di Matius. Yes. Itu ternyata ya, kata-kata murid-murid itu berbeda-beda, Pak. Ya. Kalau kata yang di Markus tadi itu kayak nyalahin, Tuhan, kamu tidak peduli kalau kami binasa? Itu kayak nyalahin tuh. Tapi saya lupa apakah di Lukas apa di Matius, itu enggak. Lebih ke kayak permohonan. Tuhan, tolong kami, kayak semacam itulah. Saya lupa kata-katanya. Jadi itu pun ada perbedaan-perbedaan antara dari Matius, di Lukas, di Markus ya. Nah, itu juga menarik untuk dipelajari. Makanya menggali Alkitab, ayat-ayat yang paralel itu menjadi menarik. Tapi kalau gitu apakah ada perbedaan-perbedaan antara Alkitab? Ya enggak. Itu kita enggak ngomongnya tentang perbedaannya gimana-gimana, ya itu sudut pandangnya yang berbeda-beda. Nah, tapi tadi kembali ke pertanyaan Pak Er, makanya murid-muridnya pun jadinya panik. Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Nah, makanya dia, waduh, kita akan binasa nih, kita akan mati nih. Padahal sudah Tuhan, makanya dia tidak bisa rest secara fisik kan ya. Mereka hanya panik dan nggak jelas segala macam. Nah, makanya rest secara rohani itu menurut saya yang paling penting. Pada saat kita bisa percaya, pada saat kita bisa nggak takut, selama 1 harian itu kita sudah berusaha, the best yang bisa kita lakukan, rest. Udah, hasilnya kasih kepada Tuhan. Tapi saya juga punya 1 poin yang penting nih Pak Erwin nih, sebelum kita nanti tutup ya. Ya, enggak, kita sampai jam 2 pagi Pak, kita nggak tutup. Kita 2 pagi ya. Ingat loh. Boleh nggak saya nambahin nih, Pak Andi? Ya, Pak sebentar ya Pak, saya nambahin dulu sedikit Pak, sebentar. Lanjut dulu sebentar Pak. Yang saya mau bilang tuh begini, di perahu itu kan perahunya kena badai ya. Pasti. Tuhan Yesusnya ada di mana itu waktu perahunya kena badai? Buritan. Ya, Tuhan Yesus berarti ada di perahu ya.
Ya, di perahu. Jadi meskipun Tuhan Yesus ada di perahu, perahunya bisa kena badai. Oh. Keren. Jadi bukan gara-gara Yesus ada di perahu maka perahunya tidak kena badai. Yes. Kira-kira kalau di perahu itu nggak ada Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama murid-muridnya? Tenggelam. Ini memang nggak ada ayatnya. Tapi kita bisa bayangkan gimana kalau nggak ada Tuhan Yesus itu. Kalau tadi kan murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghardik. Ya kan? Jadi poin saya yang pertama itu, meskipun di perahu itu ada Tuhan Yesus, badainya tetap menimpa perahu. Satu itu. Yang kedua, inilah perbedaannya antara hidup kita ada Tuhan Yesus dan tidak ada Tuhan Yesus. Wow, itu kata kunci. Ini perbedaannya menurut saya. Pada saat kita tahu kita ada badai dan pasti kena badai meskipun kita anak Tuhan, tapi perbedaannya kita tahu kepada siapa kita minta tolong. Oke. Pertanyaannya Pak, kalau kita kalau seandainya dalam cerita itu murid-muridnya sungkan bangunin Tuhan Yesus, nggak usah lah kita coba handle, kira-kira tenggelam nggak Pak? Nah itu memang sama seperti tadi kan, itu kan nggak ada ayatnya ya, nggak ada ayatnya gitu. Itu menggelitik buat saya. Iya. Murid-muridnya itu pasti orang Batak itu. The point. Either bisa tenggelam, either bisa semalam-malaman juga dia mereka panik segala macam. Nah ini pun yang bagus dari murid-muridnya. Ini kalau di khotbah minggu depan, wah ini semakin banyak bocorannya nih ya. Di khotbah minggu depan sebenarnya mau ngomongin. Salah satu hal yang bagus dari murid-muridnya itu adalah mereka masih ingat dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Oke. Ya. Pertanyaannya, kita waktu kena badai di muka bumi ini, dalam pekerjaan kita, masih ingat nggak kita sama Tuhan Yesus? Masih mau datang nggak kita sama Tuhan Yesus? Awalnya lupa. Ya tadi Pak siapa namanya yang tadi ingin mau ditambahkan mungkin dengan Pak siapa tadi? Oh iya, Stephen Pak. Oh Pak Stephen. Ya Pak Erwin. Iya begini, mungkin tadi ada sedikit kebingungan mengenai kata rest gitu ya. Ketika orang menganggap rest itu sebagai istirahat, secara rohani dalam makna rohaninya saya terpikirkan jadi begini. Dalam segala upaya kita di dalam kehidupan ini, saya menganalogikannya ada upaya kita, ada bagian kita, dan ada bagiannya Tuhan. Nah, rest itu adalah bagiannya Tuhan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, dan itu belum membuahkan seperti apa yang menjadi ekspektasi kita, let it flows. Jadi biarkan itu semua sesuai dengan jalannya Tuhan. Tuhan maunya bawa saya kemana? Supaya kita memberikan tempat yang terhormat bagi peranan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu buat saya itu rest. Bagiannya Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Gitu Pak. Oke. Ya, sepakat Pak. Betul. Let God do the best. Ya. Pak, ada satu lagi nih Pak. Ini juga mungkin salah satu hal yang penting ini. Ini namanya konkordansi Alkitab. Ini jadi kalau bapak-bapak mau lagi baca firman Tuhan, ada satu kata kayak tadi tidur gitu ya. Kata tidur itu ada di mana lagi? Kalau tadi kan alternatif yang pertama kan bisa pakai software tadi, lalu di search gitu ya. Tapi kalau di buku ini, di konkordan ini juga nggak mahal kok. Ini kata-kata ini dia udah bilang ya misalnya kata-kata gembira nih ya. Gembira itu dia ada di ayat mana aja gitu. Jadi membantu kita supaya kita juga bisa tahu kalau kita sedang berkhotbah atau sharing tentang topik gembira umpamanya gitu. Jadi semua kan kita semua harus mempelajari ayat-ayat tentang gembira di seluruh Alkitab supaya kita nggak cuma comot-comot aja kan ya. Nah di sini kita bisa tahu bahwa kata gembira itu di Alkitab itu ayatnya ada di mana aja. Nah ini juga sebuah tools yang penting juga. Ini ada bukunya namanya Konkordan Alkitab. Softwarenya juga ada sebetulnya. Tapi kalau mau hard copy-nya juga ada. Oke. Itu masih tambahan. Itu baru 2 buku, di belakang banyak buku itu. Silakan datang ke rumah Pak Andi. Bila perlu kita datang rame-rame ya, 1 minggu kita di sana. Ya, ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin bertanya mengenai persisten, karena memang ya kekuatan kita itu sebagai kepala rumah tangga tentunya itu harus benar-benar maksimal, bukan sekedar optimal gitu ya. Jadi bagaimana mencari supaya kita bisa merecovery kekuatan kita itu hal yang penting dibanding permasalahan yang akan kita gumuli atau kita kerjakan. Gitu kan.
Nah, jadi ini harus benar-benar kita pahami, terutama dengan nilai-nilai yang ada yang sudah kita lihat di Alkitab tadi yang sudah dijelaskan. Jadi berharap kita semua mengerti siapa kita dengan segenap kekurangan dan keterbatasan kita, sehingga kita bisa mengolah kekuatan itu benar-benar menjadi sesuatu yang apa ya, orang juga ngelihat bahwa ada Tuhan nih di dalam orang ini gitu. Kok ini nggak habis-habis ini kekuatannya, kok pemikirannya nggak pernah apa ya, sia-sia gitu kan. Nah, jadi pentingnya bagi kita semua untuk mengerti tentang hal ini. Ini direkam ya, Bapak-bapak. Kalau ingin diputar lagi nanti, itu bisa diminta oleh ke panitia ya, pengurus Strongman. Dan saya juga mengingatkan kepada kita yang belum isi absen, minta tolong di absennya diisi, ada di kolom chat, minta tolong ditekan yang berwarna biru supaya kita mengerti dan tahu siapa aja yang hadir malam hari ini. Ada lagi mungkin satu pertanyaan atau pemikiran yang bisa mengempowering kita malam hari ini? Ada, Pak. Oke, dengan Pak siapa ini? Stephen, Pak. Oh, Pak Stephen. Oke, gimana, Pak? Gini, Pak. Jadi istilahnya ya, seringkali kan kita di dalam dunia ini, apalagi di dalam dunia usaha, kita menghadapi begitu banyak persaingan, begitu banyak trik-trik dalam memenangkan persaingan, Pak. Nah, ketika kita terbiasa atau dimotivate oleh keinginan untuk mencapai sesuatu yang diukur oleh tolok ukur dunia ini, seperti misalkan kesuksesan, keberhasilan yang tidak jauh-jauh daripada materi. Nah, ketika itulah kita sudah melenceng dari tujuan Allah bagi kita semua, Pak. Karena tujuan Allah bagi kita semua itu tidak selalu setiap pribadi itu diukur oleh apa yang dunia ini inginkan, yaitu kekayaan, kehormatan, keberhasilan, kejayaan, nah seperti itu ya. Jadi jangan sampai pria-pria ini termotivasi keseluruhannya ke arah situ, karena itu akan justru membuat kita semakin jauh daripada tujuan Tuhan bagi kita semua, begitu Pak. Halo. Terus Pak, oke, sorry saya harus pindah ruangan karena di teras tadi hujan. Oke. Silakan Pak Stephen. Iya, tadi saya berbicara mengenai tujuan kita ya. Di dalam dunia ini kan kita kebanyakan kan mungkin ada yang profesional, ada yang pekerja, ada bisnismen ataupun macam-macam ya, begitu ya, bisnismen ya. Profesi kita ya, betul. Nah, ketika kita di drive oleh apa yang dunia ini di dunia ini inginkan, keberhasilan, kemewahan, kejayaan dan yang seperti itu. Nah, itu kita harus berhati-hati karena kalau itu kita sampaikan kepada begitu banyak pria, jangan sampai ini akan menjadi melenceng dari tujuan Allah bagi mereka semua, Pak. Karena itu hal-hal seperti itu bukan hal yang utama gitu ya. Karena rencana Allah bagi kita semua pria-pria itu adalah untuk melahirkan segenap keturunan ilahi. Oke. Ya, jadi kalau kita lebih fokus kepada hal-hal duniawi ini, kita melenceng daripada tujuan Allah bagi kita semua. Hati-hati gereja Tuhan. Begitu Pak. Ya. Oke, jadi Pak Stephen malam hari ini mengingatkan kita, kalau apapun yang kita kerjakan, kalau tidak selaras dengan Tuhan, kita harus rubah lagi paradigmanya. Kita harus menyesuaikan kembali apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Betul, God's plan, Pak. Ya, God's plan. Jadi memang termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita resisten ya. Resisten dengan iman dan kepercayaan kita tadi gitu ya. Karena kita akan mengeluarkan atau menurunkan generasi-generasi unggul gitu ya, pilihan Allah yang akan meneruskan kehidupan kita kelak nantinya gitu ya. Terima kasih Pak Stephen.
sudah mengingatkan kita Baik, untuk Pak. segala Sama-sama. tindakan kita, kalau kita tidak selaras dengan Tuhan, dengan segenap yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus restart. Kita harus pikir ulang, kita harus analisa ulang, supaya itu menjadi selaras dengan keinginan Tuhan. Nah, oke, satu lagi Pak Andi, tadi saya minta dibantu nih, karena ada hikmat yang saya terima dari pemaparan firman Tuhan tadi. Kita belajar bareng, ya. Cuman Pak Andi ini minta tolong ngajarin saya, gitu kan? Pak Andi, di situ tadi di kitab yang kita baca itu ada dua rasa takut yang di situ dituliskan tadi. Itu yang pertama, akhirnya mereka menjadi takut. Bisa tampilkan ayatnya ya, yang ayat yang ke, bentar, Alkitab saya sebelum saya ambil ada di luar. Sebentar. Yang pertama ayat 39, ada kata takut di situ. Sebelum kita tutup ya teman-teman, karena ini adalah pesan yang saya juga ingin mau sampaikan malam hari ini, yaitu mengenai yang 39 itu, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, sorry, ayat 40. Lalu berkatalah pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Itu takut yang pertama. Ya, saya pakai yang takut yang pertama. Terus yang kedua adalah ayat terakhir 41. 41 itu juga tertulis mereka menjadi sangat takut. Nah, sebentar saya akan bercerita dulu mengenai hal takut yang pertama. Mungkin nanti Pak Andi bisa bantu kita apakah benar pemikiran yang saya terima malam hari ini, atau pewahyuan atau apapun dari firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Takut yang pertama itu benar-benar takut, seperti kita takut melihat macan gitu ya, takut sama penjahat, takut dengan senjata tajam. Itu adalah takut yang pertama tuh. Itu adalah takut yang pertama. Ini pemikiran saya Pak Andi, minta tolong nanti kita cari bareng ya, apakah itu benar. Takut yang pertama ialah rasa takut secara manusianya. Jadi kalau kita takut sama pencuri gitu ya, takut sama orang jahat, itu takut yang seperti itu yang dialami di ayat yang dimaksud tadi. Nah, sedangkan takut yang kedua itu di ayat terakhirnya itu adalah begini bilangnya. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Nah, yang saya coba mau renungkan, yang saya renungkan di dalam pembahasan kita mengenai takut itu, rasa takut yang mereka sebutkan di sini, yang Alkitab sebutkan di situ, menjadi rasa takut itu sebenarnya bukan takut yang seperti yang pertama, tetapi rasa takut yang bilang begini, you are so awesome God. Engkau Allah yang mengagumkan. Jadi takut yang sifatnya kagum, bukan takut yang seperti yang pertama. Saya coba baca 2 kali ini ayat ini ya. Ini takut kok ada kata 2 nih. Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di ayat yang terakhir ini, kalau berkat yang Tuhan sampaikan melalui Pak Andi kepada saya, ini alasan saya menyembah Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan. Bukan takut. Saya kagum dengan Tuhan. Itu alasan saya mungkin malam hari ini yang saya dapat simpulkan untuk pribadi saya. Itu alasan saya untuk saya menyembah Tuhan kita. Di situ ada 2 takut. Yang pertama takut biasa, di sini tegaskan lagi. Harafiahnya itu sangat takut.
Tapi yang pengertian yang saya dapat, awesome, kagum. Sampai angin pun nurut sama dia. Nah, mudah-mudahan ini benar. Saya nambahin sedikit Pak ya. Oke. Ya, Kita terima kasih Pak Erwin. Ya, makasih Pak Erwin berkatnya nih. Saya juga dicerahkan oleh Pak Erwin nih. Nah, itu tuh yang kayak gini-gini tuh bagus nih. Jadi Pak Erwin tadi bilang takutnya ada 2. Lalu bedanya apa? Nah, itu pentingnya kita lihat mempelajari Alkitab itu ya begitu. Karena takutnya kan pasti berbeda ya. Coba kita lihat nih. Itu bisa ketahuan Pak dari bahasa aslinya. Oke. Coba kita lihat ya. Yang Bapak tadi itu takut yang pertama dulu nih. Takut di ayat yang ke-40. Di sini kan ada kata takut. 40 ini ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? 40 ya. Kalau 41 kan ada juga. Mereka menjadi sangat takut. Ini kan dua-duanya takut. Tapi apakah takut itu berbeda apa enggak? Nah, memang kalau sekilas begini, kalau secara logika, ini kan kalau kita ngomongin konteks bahasa Indonesia, kita sama-sama tahu ini takutnya berbeda. Ini takutnya lebih takut yang 40 itu takutnya tadi ya, karena dia ada tofan, ada badai, segala macam. Kalau ini takutnya takut kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah begitu? Itulah gunanya kita masuk ke aslinya, bahasa aslinya itu gimana. Nah, mari kita lihat ya. Yang ke-40 nih, yang takut yang tadi 40. Sebentar nih, biar Bapak-Bapak juga paham bahwa inilah pentingnya kita mesti lihat juga bahasa aslinya. Di sini nih, yang ke-40. He said into them, why? Nah, ini fearful. Ya, bahasanya itu pakai fearful. Kalau pakai King James, lalu yang pakai strongnya begini. Kita lihat, fearful itu bahasa aslinya apa? Ini saya nggak bisa sambil begini. Ini nih. Takutnya itu takut yang faithless. Kelihatan nggak? Faithless. Saya nggak bisa sambil coret-coret soalnya nih saya. Faithless nih, Bapak-Bapak lihat ya, ini ya. Ini kalau diginiin hilang soalnya. Oke. Itu ada faithless. Ya, jadi takutnya itu takut yang nggak punya iman, faithless. Faithless. Tapi kalau yang di sini 41 and their fear-nya itu ini. Itu kalau Bapak-Bapak lihat to be in awe. By analogy to be in awe. Jadi fear-nya itu kata takutnya itu dua kata takut yang berbeda. Kalau yang itu tuh kata takut yang memang dia tidak punya harapan, tidak punya iman, which is dalam hal ini adalah imannya kepada Tuhan. Kalau yang ini tuh takutnya itu takut yang tadi Pak Erwin katakan kagum, awe. Menjadi kagum, menjadi awe. Nah, yang gitu-gitu tuh bisa kelihatannya di sini, Pak. Makanya ini tuh menjadi bunyi banget. Begitu kita tahu itu dengan katanya, oh ternyata beda. Oh, jadi takutnya itu sekilas kita baca dalam terjemahan LAI-nya, bahasa Indonesianya sama-sama takut. Tapi begitu kita mau gali lebih dalam, kalau kita nggak tahu caranya, kita kan bingung. Itu takutnya beda. Tapi kalau menurut gua mah, perasaan gua mah, kayaknya takut yang ini yang begini. Kalau ini mah nah gitu tuh. Tapi kalau kita udah tahu alatnya, toolsnya, oh ternyata memang yang satu takut gara-gara faithfulness, nggak punya iman. Yang satu itu takutnya takut karena dia kagum. Wow. Ya, saya berharap kita memiliki berkat yang sama malam hari ini bahwa dalam kita menyusun strategi kita, memang kita perlu istirahat sejenak. Dan kata kuncinya mungkin menurut saya ini tambahan sedikit saja dari saya, tapi intinya semua dari yang Pak Andi sampaikan ya teman-teman semua. Bahwa saat kita beristirahat, better kita mengagumi Tuhan kita. Saat nanti kita sudah mulai start lagi, disitulah ada kekuatan kita saat kita sudah mengagumi siapa Tuhan kita sebenarnya. Sekali lagi, malam hari ini sungguh powerful buat kita semua. Kita mengerti bagaimana kita belajar tentang Alkitab yang kita percayai, bahwa hanya buku ini aja nih, hanya buku ini di mana Tuhannya ada di dalamnya. Saya berharap untuk kita semua juga mulai lagi kita belajar dengan cara cerdas, dengan cara pintar, agar iman percaya kita juga nggak tanggung-tanggung, bahkan bukan sekedar kita memiliki energi baru. Saya berharap di antara kita bahkan memiliki seseorang yang memiliki kuasa. Sehingga waktu tangan ini ditumpangkan kepada apapun yang kita lakukan, itu menjadi berhasil. Terima kasih untuk semua yang hadir malam hari ini, dan terima kasih juga buat Pak Andi
yang sudah membukakan semua kebaikan tentang firman Tuhan dan bagaimana caranya, dan itu juga secara pribadi membuat saya juga akhirnya mengerti bagaimana saya harus belajar mendalami apa yang Tuhan maksud di dalam Alkitab yang sudah kita punya malam hari. Dan sekali lagi pesan saya sebelum kita tutup malam hari ini, saya berharap kita semua mengisi absensi dan kita akan terus bertemu di acara empowering ini. Mungkin nanti seksi pemerhati akan memberikan pengumumannya bagi kita semua yang disampaikan oleh Pak Alex. Pak Alex hadir malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Erwin. Oke Pak Alex, silakan Ya, Pak Alex. sekali lagi kami atas nama seluruh Strongman mengucapkan terima kasih khususnya buat Pak Andi yang sudah menyampaikan, yang memberikan kegairahan ya bagi kita. Semoga kita semua semakin bergairah dalam menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Jadi bukan sekedar baca, tapi kita diberikan dorongan untuk memahami apa maksudnya semua ini ya. Terima kasih Pak Andi, Tuhan berkati. Terima kasih juga buat bapak-bapak semua, baik yang sudah banyak bertanya, yang beri masukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, khususnya mengenai acara Men's Conference kita yang akan diadakan pada bulan November. Pastikan bapak-bapak semua yang ikut pada malam hari ini sudah mendaftar juga ya, sehubungan dengan keterbatasan ya. Dibatasi peserta, dibatasi sebanyak 150 orang. Jadi sekali lagi pendaftaran masih terbuka bagi bapak-bapak yang belum, silakan mendaftar di lobi gereja kita ya, di ruang di gereja GSJ Bethlehem maksudnya. Silahkan setelah ibadah selesai, baik pertama, kedua, dan ketiga ada teman-teman yang bertugas mengisi formulir pendaftaran. Ya itu saja. Kalau ada pokok-pokok doa dari bapak sekalian yang perlu dibantu, silahkan menghubungi nomor pemerhati di sini 0857 7618 5007. Ya itu yang bisa kami informasikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.